Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisyah Putri, NIM 0014. Saya dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu poin A dan B. Baiklah, pertama poin A. Poin A tentang pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin morev yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah motive atau motion atau motivation yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Pengertian motivasi kerja adalah dorongan atau rangsangan yang diberikan kepada seseorang agar memiliki kemauan untuk bertindak. Dorongan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan meningkatkan upah kerja, reward, dan imbalan berupa bonus tertentu, serta aturan-aturan dan sanksi bagi para pelanggar. Dalam lembaga pendidikan, motivasi kerja dapat diartikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja di bidang pendidikan. Untuk meningkatkan motivasi kerja, para tenaga kependidikan diperlukan pengondisian dari lembaga atau pimpinan dalam bentuk pengarahan dan pemeliharaan kondisi kerja yang dapat menstimulasi kualitas kerja. Pengertian motivasi menurut para ahli, di antaranya adalah menurut Sudirman AM, motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melaksanakan sesuatu. Menurut MC Donald, mendefinisikan motivasi dengan perubahan energi dalam diri atau dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu poin B tentang teori kebutuhan. Teori ini memberikan informasi bahwa kebutuhan manusia itu jamak. Ada yang material dan ada non-material, dan bobotnya pun bertingkat pula. Manajer mengetahui bahwa seseorang berperilaku atau bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan material maupun non-material yang akan memberikan kepuasan baginya. Kebutuhan manusia itu berjenjang sesuai dengan kedudukan atau sosial ekonominya. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyiratkan manusia bekerja dimotivasi oleh kebutuhan yang sesuai dengan waktu, keadaan, serta pengalamannya. Tenaga kerja termotivasi oleh kebutuhan yang belum terpenuhi, di mana kebutuhan yang lebih tinggi muncul setelah tingkatan sebelumnya. Teori Abraham Maslow mengemukakan bahwasanya segala perbuatan manusia dilandasi akan kebutuhan terhadap sesuatu. Di sini ia juga mengemukakan adanya hierarki ataupun tingkatan-tingkatan dalam kehidupan manusia. Tingkatan tersebut terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik ini seperti makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan keselamatan atau keamanan, seperti dari pihak suatu lembaga memberikan asuransi atau asuransi keselamatan terhadap pegawainya. Yang ketiga, kebutuhan berkelompok. Dalam lembaga pendidikan, contohnya ketika guru berdiri di depan mengajarkan anak-anak muridnya di kelas. Yang keempat, kebutuhan penghormatan. Setiap orang membutuhkan penghormatan atau dihormati, baik itu di rekan kerja maupun terhadap atasannya.
Yang kelima yaitu kebutuhan pemuasan diri. Contohnya seperti hiburan atau melakukan kegiatan yang disukai atau disenangi. Kebutuhan manusia sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Maslow, oleh karenanya dapat diwujudkan menjadi kebutuhan seseorang yang bekerja di lembaga pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Claude S. Georgi Jr. sebagai berikut. Yang pertama adalah upah yang layak. Seperti ketika guru mengajar di suatu sekolah, maka sesuai dengan kinerjanya, maka kepala sekolah atau atasannya menggaji dengan upah yang layak sesuai dengan kinerja seorang guru tersebut. Yang kedua, kesempatan. Setiap orang mampu atau mempunyai kesempatan dalam mengembangkan karir atau kerjanya. Yang ketiga, pengakuan sebagai individu. Setiap individu dalam suatu lembaga, baik itu lembaga pendidikan, mempunyai atau hak atau pengakuan sebagai individu dalam suatu kelompok. Yang keempat, tempat kerja yang baik. Contohnya seperti di lembaga pendidikan. Maka tempat kerja yang baik menjadi penunjang sebagai bagaimana kinerja seorang karyawan terhadap suatu lembaga tersebut. Dengan tempat kerja yang baik, maka akan termotivasi seseorang untuk bekerja dengan baik. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu kepemimpinan yang baik, yaitu contohnya dengan adanya seorang pemimpin yang baik, maka memotivasi para karyawannya untuk bekerja dengan lebih keras atau lebih giat karena termotivasi oleh kepemimpinan yang baik. Selanjutnya yaitu pekerjaan yang menarik dan menyenangkan. Seseorang melakukan suatu pekerjaan yaitu sesuai dengan apa yang dia sukai atau yang dia senangi. Dan dengan melakukan sesuatu yang menarik dan menyenangkan, maka seseorang akan lebih giat lagi dalam bekerja atau melakukan suatu kegiatan dalam suatu lembaga. Selanjutnya yaitu penerimaan oleh kelompok. Dalam melakukan sesuatu kegiatan atau dalam suatu organisasi, maka setiap individu harus menerima atau saling menerima satu sama lain, baik itu dalam pekerjaannya. Setiap kelompok wajib menerima setiap anggota kelompoknya menjadi anggota dalam suatu bagian atau bagian organisasi atau lembaga. Yang selanjutnya partisipasi baik ini dari karyawan maupun pemimpin itu sendiri wajib berpartisipasi dalam memajukan lembaga suatu pendidikan. Baik, sekian materi saya tentang pengertian motivasi dan teori kebutuhan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.